Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama kami tentunya di Amalia Pijat Mamuju. Oke sahabat YouTube, di mana saja pun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya semua orang mengharapkan dalam keadaan baik dan sehat, karena sehat itu adalah nikmat di atas nikmat. Oke, mari kita jaga kesehatan kita, anugerah yang diberikan dari Allah, dengan cara menjaga kesehatan itu, sendiri, yaitu dengan cara rajin-rajin berolahraga dan jaga pola makan bagi yang sudah usia 40 tahun ke atas ya. Jadi bagi yang sudah usia 40 tahun ke atas itu pola makan itu harus dijaga ya. Jangan sembarangan, artinya tidak seperti dulu pada saat masih muda usia-usia 20-an ya. Karena pada makan-makan yang tidak cocok kadang bisa menyebabkan kita jadi penyakit ya. Jadi harus jaga pola makan ya. Itu pola makan dengan hidup pola makan sehat, yaitu dengan mengatur dan memilah-milah ya, mana yang cocok untuk tubuh kita dan mana yang cocok tidak untuk tubuh kita. Kita tahu ya, artinya kita sudah biasa, sudah bisa feeling mana makan-makan yang cocok untuk tubuh kita dan mana yang tidak cocok. Dan semua orang tentunya berbeda, dari setiap pola makannya ya, berbeda yang mana cocok dan tidaknya. Kemudian rajin-rajin terapi atau pijat ya, karena pijat itu sendiri yaitu efektif banget untuk melancar peredaran darah. Jadi kalau sudah diterapi atau dipijat, peredaran darah itu lancar ya. Karena kelancaran pada peredaran darah itu adalah mengakibatkan kita menjadi, badan kita itu fit dan sehat ya. Dan kunci sakit itu sendiri adalah, yaitu jikalau peredaran darah tidak lancar, peredaran darah tersumbat atau mengendap, itu akan mengakibatkan badan dan kondisi kita tidak fit dan juga mengundang beberapa penyakit yang ada pada dalam tubuh kita, yaitu bibit-bibit yang penyakit yang ada di tubuh kita ya. Tentunya setiap orang bibit penyakitnya pun berbeda-beda ya. Jadi kalau punya penyakit menahun yang tidak pernah kumat atau tidak pernah kambuh, kita bersyukur, yaitu harus kita jaga kesehatan. Namun kalau darah tersumbat dan darah itu mengendap, itu akan mengundang dan akan membangkitkan ya bibit penyakit yang ada di tubuh kita menjadi kambuh dan akan tumbuh lagi gitu. Oke, kali ini saya akan membahas sesuai tema dan judul, yaitu totok, yaitu terapi totok saraf ya. Terapi totok saraf yaitu kita terapi titik-titik saraf ya, titik-titik saraf di mana saraf-saraf itu yang tidak aktif ya, agar menjadi aktif, yaitu dengan cara kita mencari area-area daging yang keras ya. Jadi ciri-ciri saraf tidak aktif di situ, sekitar daging itu mengeras ya, mengeras atau tegang ya. Jadi peredaran darah situ tidak lancar, mengendap, akibatnya darah tidak berjalan atau tidak lancar. Gumpalan-gumpalan darah itu sendiri kental ya. Karena itu kita harus cari di mana titik-titik saraf yang tidak aktif, di mana daging-daging yang mengeras, yang tegang ya. Jadi di sekitar saraf yang tidak aktif, di situ daging akan mengeras. Daging akan mengeras dan akan membeku ya. Jadi daging situ keras karena akibat darah itu mengendap, membeku, maka di area tersebut dagingnya akan mengeras ya. Di situ terasa ada beberapa titik ya,
dan biasanya juga jalur ya, jalur edaran darah itu sendiri yang mengendap di situ akan mengeras semua ya. Maka di situ perlu kita terapi dengan cara totok saraf ya, totok saraf ya. Namanya terapi totok saraf, yaitu baik saraf-saraf yang kecil atau otot yang besar. Nah, di sini akan terasa ya, akan terasa banget. Biasanya kalau saraf itu sendiri melingkar, di situ akan menggerunjal ya, menggerunjal atau berelok-elok ya. Nah, kita harus urut sehingga saraf-saraf yang melingkar-lingkar atau yang berelok-elok itu akan menghilang ya, akan menghilang dan tidak ada lagi terasa. Dan juga daging yang mengeras, di area sekitar daging yang mengeras itu akan menghilang ya, berangsur hilang dan akan menjadi lembek dan lemas kembali. Jadi di sini kalau dagingnya itu sudah lemas ya, tidak tegang, sudah tidak tegang lagi seperti pada saat sebelumnya kita terapi. Nah, itu artinya peredaran darah sudah kembali normal dan lancar ya. Dan juga usahakan saraf-saraf yang merunjal, saraf-saraf yang berelok-elok atau otot yang keluar dari tempatnya, kita itu dengan cara meraba atau menyentuhnya akan menghilang. Jadi kalau sudah hilang dan tidak ada lagi, maka sudah normal kembali ya, sudah normal dan sudah aktif kembali. Itu ciri-ciri saraf yang tidak aktif, otot yang keluar dari tempatnya, dan daging yang mengeras atau daging yang mengeras atau yang tegang ya, akan tegang di situ. Nah, jadi pertama sebelum kita cari titik-titik saraf yang tidak aktif, pertama kita remas-remas kecil-kecil ya, kita remas-remas kecil-kecil minimal ya 2 menit ya, 2 menit atau 3 menit. Kita remas kecil-kecil saja ya, tidak perlu bertenaga ekstra. Artinya tidak perlu bertenaga keras, kita remas-remas kecil. Kalau sudah 3 menit lalu kita cari titik-titik saraf yang tidak aktif ya. Dimana area daging-dagingnya ras, kita cari. Nah, di situ kalau ketemu kita tekan ya, kita tekan keras ya, dengan bertenaga kita tekan begitu. Terus kita pindah dari spasi jarak 2 jari atau 1 jari, yaitu kita pindah dari spasi ke spasi, dari bawah ke atas begitu ya. Kita ulangi sampai 5 atau 7 kali. Kemudian kita pindah ke jalur lainnya. Di sini kan ada 4 jalur, yaitu di betis ya, artinya di pinggir, tengah, pinggir gitu ya. Kemudian di samping betis, yaitu di area tulang itu ya, di area sekitar tulang betis yang samping itu juga jalan aliran darah yang wajib perlu diterapi. Kita cari dan kita totok saraf terapi. Nah, sehingga semuanya rata ya, sampai kita cari semua. Kita ulangi berkali-kali setiap jalur aliran darah, minimal 7 atau 10 kali ya. Jadi kalau 4 aliran darah yang kita terapi, jadi 40 kali bolak-balik ya, dari atas ke bawah begitu. Nah, kalau sudah kita lakukan seperti tadi, artinya seperti semuanya yang 4 jalur itu, kemudian kalau sudah selesai kita urut ya, kita urut artinya kita urut dari bawah ke atas ya, dengan menggunakan pelicin atau yang lainnya. Namun kalau saya di sini menggunakan hand body biasa ya, bisa juga pakai minyak zaitun atau minyak gosok lainnya ya. Intinya hanya untuk sekedar pelicin saja ya. Nah, ini seperti ini yang saya lakukan, yaitu masih mencari titik-titik saraf yang berelok-elok dan daging yang mengeras. Nah, nanti kalau sudah semuanya kita terapi, kemudian kita urut ya. Begitulah cara
terapi atau urut yang benar dan tepat ya. Jadi kalau kita cara terapinya itu benar dan tepat, maka efektif, hasilnya maksimal, itu sempurna, kita rasakan badan akan terasa ringan dan enteng gitu ya, tidak kaku. Betis tidak tak kaku lagi, tidak kaku dan tidak tegang dan tidak kebas, tidak semutan gitu ya. Jadi akan terasa ringan kalau semua sudah diterapi dan diurut gitu. Kalau sudah dilakukan semuanya, kemudian kita pindah ke betis yang satunya ya. Minimal dalam terapi dari titik totok saraf ya, dari totok saraf dan urut, itu satu betis kaki itu minimal 20 menit ya, 20 menit. Kemudian pindah ke area yang satu, dari kaki satu ke kaki yang lainnya ya. Contoh dari pertama dari kaki kiri, kemudian kita pindah ke kaki yang kanan, yaitu dengan durasi yang sama, yaitu minimal 20 menit. Paham ya? Nah, kalau sudah dilakukan, baru kemudian kita pindah di area pinggang ke punggung begitu. Kalau dua kaki sudah selesai, baru kita pindah ke area punggung. Itulah cara terapi pijat urut yang benar ya. Jadi jangan asal-asal urut itu, biar ada reaksi dan hasil maksimal. Pasien yang kita pijat atau orang yang kita pijat tuh merasakan enak ya, badannya enak, jadi ringan gitu ya. Itulah cara terapi yang benar urutannya. Oke teman-teman, kiranya video ini cukup sampai sini saja ya. Dan saya ucapkan dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bagi siapa saja ya yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya ya, yaitu dengan cara subscribe dan memberikan like, serta bila ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar. Insya Allah akan saya baca dan akan saya balas ini ya. Jadi bagi siapa saja yang baru menemukan channel ini, tolong dukungannya ya teman-teman ya. Semoga channel ini berkembang ke depannya dan semoga bisa memberikan manfaat untuk banyak orang, dan semoga semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, ilmu yang bermanfaat dari terapi ini, yaitu dari Amalia Pijat Mamuju. Dan sampaikan tentunya ya kepada teman-teman atau siapa saja, dan bisa juga di-share gitu. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir video. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan siapa saja yang sudah sering nonton dan sering mendukung kami, saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Dan nantikan ya tentunya di video berikutnya, dan di judul dan tema yang berbeda tentunya ya. Oke, wassalam untuk semuanya, sampai jumpa.